Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian, kita akan membahas materi tentang visi pertanian abad ke-21 atau pertanian yang berkebudayaan industri. Kita sudah bahas minggu lalu bahwa ada agribisnis dan agri-industri, di mana kedua komponen tersebut merupakan salah satu perkembangan yang ada di Indonesia saat ini menuju ke abad 21 atau menuju ke visi pertanian abad 21. Jadi kita mulai beralih dari konvensional menuju ke pertanian agroindustri. Di mana di situ nanti kita akan membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan on-farm dan off-farm-nya. Kita akan membahas tentang bisnisnya, kita akan membahas tentang pengelolaannya, kita akan membahas tentang distribusinya hingga pemasarannya. Kalau minggu lalu kita sudah pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang on-farm off-farm-nya, mulai dari budidaya hingga pemasarannya, apa itu perbedaan agribisnis dan agroindustri, kemudian bagian-bagiannya atau kelas-kelasnya dari agroindustri itu apa saja. Minggu ini kita akan membahas tentang visi pertanian. Seperti apa sih pertanian abad ke-21 itu? Kemudian pertanian yang berkebudayaan industri itu seperti apa? Kita akan membahasnya ya. Oke, visinya adalah paradigma pembangunan pertanian baru yang paling tepat untuk mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas adalah pertanian berkebudayaan industri. Kita tahu, kita rasakan, kita mengamati bahwa saat ini sudah masa era globalisasi di mana semua berkembang lebih cepat. Semua bisa diakses dalam satu genggaman, yaitu melalui smartphone. Nah, paradigma pembangunan pertanian yang baru itu adalah cara untuk mengantisipasi kecepatan-kecepatan perubahan di era globalisasi itu dan perdagangan bebas yang mulai masuk ke Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa banyak sekali barang-barang impor yang diperjualbelikan di Indonesia gitu. Sebaliknya, kita juga mengekspor beberapa komoditas terutama di bidang pertanian yang memang dijadikan salah satu sumber devisa negara. Kemarin sudah dikasih contoh-contohnya juga seperti rotan, kemudian minyak mentah, seperti itu ya, kita contohkan. Nah, untuk mengimbangi era globalisasi tersebut, untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dari perdagangan bebas, dimana kalau misalnya kita nggak bisa ikut mengimbangi hal tersebut, kita akan terlindas oleh zaman. Semua barang-barang impor, kita nggak ada yang ekspor. Nah, itu akan merugikan negara, menurunkan devisa negara, sehingga UKM-UKM kita itu akan hilang begitu saja atau barang-barang kita itu akan kalah semuanya dengan barang-barang impor. Tentunya kita nggak mau hal itu sampai terjadi, sehingga terciptalah pertanian berkebudayaan industri itu di mana suatu usaha dalam mereduksi atau menurunkan perdagangan bebas tersebut. Seperti apa sih pertanian berkebudayaan industri? Tentunya itu akan sangat berhubungan dengan agribisnis dan agroindustri. Gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pertanian berkebudayaan industri itu yang pertama adalah sistem terpadu industri biologis. Maksudnya sistem terpadu industri biologis ini adalah semua on-farm dan off-farm-nya terpadu. Mereka memiliki kesatuan yang utuh. Tidak terbatas hanya pada on-farm-nya saja, atau terbatas hanya pada off-farm-nya saja. Terbatas pada budidayanya saja atau terbatas pada pemasaran saja. Tidak. Jadi ada sistem industri terpadu. Maksudnya industri biologis adalah tanaman-tanaman atau di bidang pertanian yang memang masih bisa diolah lagi. Seperti itu. Jadi ada kemarin kita bahasnya soal minyak mentah yang kita ekspor. Nah, itu masih bisa diolah lagi dan itu berasal dari minyak nabati atau dari tanaman, dari pertanian seperti itu. Yang kedua ada orientasi pada efisiensi
produktivitas dan kualitas. Jadi orientasi kita pertanian berkebudayaan industri kita berorientasi pada suatu efisiensi yang baik, lebih efisien, kemudian dia produktivitasnya itu lebih baik dan berkualitas. Tentunya kualitas kita pertahankan. Bagaimana cara memproduksi suatu produk yang itu bisa berkualitas, tapi produktivitasnya tuh selalu meningkat kalau bisa. Gitu. Jadi mempertahankan produktivitas atau meningkatkan produktivitas. Gitu. Tentunya untuk memproduksi tersebut kita harus ada efisiensi, baik efisiensi waktu, tenaga. Nah, seperti itu. Itu ada orientasi-orientasi kita pada pertanian berkebudayaan industri. Contohnya seperti apa? Misalnya, kita melakukan budidaya usaha on farm kelapa sawit. Nah, efisiensinya kita menggunakan teknologi-teknologi yang mempermudah. Jadi nggak selalu menggunakan tenaga manusia. Kita pergunakan mekanisasi pertanian, di mana itu akan mempermudah kita dalam memanen, mengolah, dan mendistribusikan. Kemudian produktivitasnya seperti apa? Produktivitasnya dipertahankan atau ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas kelapa sawit agar dia tetap berproduksi dalam jangka waktu tertentu. Nggak turun produksinya meski dengan kendala cuaca dan lain sebagainya, karena cuaca juga tidak menentu saat ini ya. Kemudian kualitasnya, meskipun produktivitas kita tingkatkan, tapi kalau kualitas dari minyak mentah itu kurang bagus, maka hasilnya juga kurang baik. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana suatu produk itu berkualitas agar nilai jualnya tidak menjadi turun. Nah, kemudian yang ketiga, melalui iptek dan manajemen agribisnis. Ciri pertanian berkebudayaan industri adalah melalui iptek dan manajemen agribisnis. Tentunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan atau menyeimbangi dengan pasaran globalisasi atau era globalisasi di mana ada perdagangan bebas itu tadi ya. Jadi kita manfaatkan ilmu teknologi untuk memasarkan produk kita, kemudian memanajemen agribisnis untuk bagaimana produk kita itu selalu dikenal atau bagaimana produk kita itu bisa diterima di masyarakat. Manajemen agribisnis ini harus dipelajari. Seperti apa contohnya? Kita harus tahu konsumen itu menyukai produk yang seperti apa, ukuran yang seperti apa, kemasan yang seperti apa. Nah, itu harus kita pelajari. Kemudian sasaran agribisnis kita, sasaran penjualan kita itu siapa? Nah, itu harus dipelajari juga di manajemen agribisnis. Tentunya ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa sekali membantu kita dalam mencari konsumen yang sesuai dengan target kita. Kayak gitu. Kita menjual satu produk yang itu digunakan untuk ibu-ibu rumah tangga, misalnya menjual minyak goreng. Nah, ibu-ibu itu suka kemasan yang seperti apa, kemudian harganya yang bagaimana, kemasan yang besar, kecil, atau yang ekonomis, seperti itu. Nah, kita harus pelajarin itu sebelum kita menjual suatu produk, agar bisa diterima produk itu di pasaran dengan baik, kayak gitu. Nah, itu kita harus memanfaatkan iptek dan manajemen agribisnis. Kemudian yang keempat, ada pelaku pertanian profesional yang memiliki asas kerja industri dan Pancasila. Tentunya, ketika kita berdagang atau kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hukum, itu kita harus berlandaskan kepada Pancasila karena negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Pelaku pertanian profesional, baik itu di bidang agribisnis maupun agroindustri, dia harus ada asas kerja yang berdasarkan Pancasila tersebut, tidak melanggar hukum intinya ya. Jadi ada hukum-hukum perdagangan, hukum distribusi yang tidak boleh mereka langgar. Dan itu harus patuh terhadap hukum karena kita hidup di negara hukum. Tentunya pertanian berkebudayaan industri ini akan mendukung kita atau mendukung pelaku-pelaku pertanian di bidang industri untuk menerapkan hukum-hukum perdagangan, hukum-hukum industri yang ada di Indonesia. Jadi nggak boleh menyalahi hukum.
Seperti misalnya perkebunan sawit yang ada di beberapa kota. Nah, itu harus ada standar hukumnya, harus ada landasan hukumnya yang dia patuhi gitu. Dan itu nggak cuma satu dua aja. Untuk membuat suatu perkebunan sawit itu ada beberapa landasan hukum yang memang mereka harus taati gitu. Kalau nggak ditaati ya udah ditutup nanti. Akan ada audit berkala dari negara atau dari pemerintah untuk melihat apakah memang perkebunan itu atau suatu lembaga, suatu perusahaan itu sesuai tidak dengan aturan-aturan yang berlaku seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu menjadi penggerak utama pembangunan nasional. Nah, presiden kita itu sudah menggalakkan ekonomi mikro di mana banyak UMKM atau unit unit kegiatan masyarakat gitu kan yang pedagang-pedagang kecil itu baik itu industri rumah tangga ataupun industri skala menengah ke atas gitu itu untuk berkembang dibantu oleh pemerintah untuk usaha berkembangnya. Harapannya ketika UMKM itu usaha kecil menengah mikro atau usaha menengah kecil mikro itu tuh berkembang, banyaknya tenaga kerja yang terserap sehingga ada pengurangan jumlah pengangguran kayak gitu. Nah, pengangguran ini salah satu hal yang belum bisa ditangani oleh pemerintah. Sehingga kalau misalnya banyak UMKM atau industri-industri yang berkembang, menyerap tenaga kerja banyak, otomatis pembangunan nasional itu bisa lebih baik gitu karena ekonomi masyarakatnya terangkat gitu, baik dari sektor menengah ke bawah maupun menengah ke atas seperti itu. Nah, itu pertanian berkebudayaan industri ini menjadi salah satu motor penggerak dari pembangunan nasional karena ekonominya juga bisa bangkit. Kemudian misinya. Nah, itu tadi visi, kemudian cirinya dari pertanian berkebudayaan industri. Kalau misinya seperti apa? Yang pertama menciptakan produk dan jasa pertanian yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi. Maksudnya seperti apa? Menciptakan produk dan jasa pertanian yang berdaya saing. Produk yang kita hasilkan itu harus berkualitas, produktivitasnya harus stabil, dan efisien. Itu tadi, seperti di visi. Nah, ini adalah produk yang harus kita hasilkan. Seperti apa produknya? Ini adalah menjadi PR bagi pengusaha-pengusaha ataupun bagi calon pengusaha yang ingin membuat produk. Otomatis di bidang pertanian boleh itu jasa, boleh itu produk yang dimana itu akan berdaya saing tinggi dan bernilai tambah yang lebih tinggi. Intinya bisa diterima di masyarakat dan itu memiliki daya saing dengan pasar-pasar bebas ataupun produk-produk yang diimpor dari luar negeri seperti itu. Yang kedua, memelihara kelestarian lingkungan dan berkelanjutan pembangunan pertanian. Intinya produk tersebut yang kita hasilkan itu tidak merusak dari kelestarian lingkungan dan sifatnya berkelanjutan. Kalau misalnya ada satu produk yang itu ternyata mengeksploitasi atau mencemari lingkungan, nah itu akan menjadi salah satu penyebab produk itu tidak diterima oleh masyarakat. Itu sudah menyalahi aturan, tidak berlandaskan hukum lagi. Itu nggak boleh. Kita harus memelihara kelestarian lingkungan karena kan kita juga dari orang pertanian, jadi kita harus paham tentang bagaimana menjaga keberlanjutan suatu lingkungan, tidak merusak seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan dan meratakan kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya dan pelaku pertanian pada khususnya. Nah, ini tadi yang kita bahas tentang UMKM ketika presiden kita mendorong UMKM atau usaha menengah kecil mikro itu untuk berkembang. Itu adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa. Harapannya ekonominya menjadi lebih stabil seperti itu dan menjadi penggerak atau menjadi sektor yang bisa menggerakkan atau menyerap tenaga kerja lebih banyak. Nah, ini pada umumnya adalah mensejahterakan bangsa dan rakyat, tapi pada khususnya atau secara khusus itu adalah pelaku pertanian yang
memang membudidayakan atau memberdayakan suatu produk. Misalnya, kegiatan on farm-nya, kegiatan budidayanya. Petani kita banyak yang kurang sejahtera, sehingga dengan adanya pertanian berkebudayaan industri ini, petani kita ataupun pelaku pertanian di bidang on farm-nya itu tuh bisa lebih sejahtera. Gitu. Kemudian yang keempat, misinya adalah meningkatkan kontribusi pertanian dalam ekonomi nasional. Sejauh ini kita masih dalam negara maritim atau negara kepulauan, di mana kita juga menjadi negara yang pernah melakukan swasembada pangan. Gitu, negara pertanian yang memang memiliki jenis tanah yang subur gitu. Kalau misalnya ada pepatah yang mengatakan tanah kita tanah surga gitu, tongkat dan kayu jadi tanaman, nah itu bisa jadi benar karena apapun yang kita tanam itu akan menghasilkan gitu. Selama memang budidayanya itu baik. Walaupun memang kurang sesuai, mungkin ya suhunya ataupun iklim kurang sesuai, syarat tumbuhnya kurang sesuai, dia tetap tumbuh tapi dia tidak optimal. Menghasilkannya tidak optimal gitu. Nah, itu adalah kelebihan yang kita miliki atau negara Indonesia miliki. Harapannya dengan adanya kelebihan-kelebihan sumber daya alam itu kita mampu meningkatkan kontribusi pertanian di bidang ekonomi. Jadi bisa meningkatkan nilai ekonomi ataupun perekonomian Indonesia dalam bidang pertanian. Tentunya kita suka, kita bangga ketika kita mampu membantu negara kita yang dalam hal ekonomi, dalam hal pertanian, dan membantu mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya, nah tujuan dari pertanian berkebudayaan industri adalah yang pertama meningkatkan taraf hidup petani tentu saja, karena kan memang yang dikhususkan itu adalah pelaku pertanian on farm, tapi secara umumnya adalah rakyat dan warga Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan petani serta daya saing produk jasa pertanian di era globalisasi. Perdagangan bebas saat ini sudah sangat bebas sekali. Berapa banyak barang-barang impor yang bisa kita lihat, bahkan buah-buahan saja udah impor dari lama ya. Itu bisa kita nikmati di sini. Nah, kita jangan sampai kalah, jangan sampai buah-buahan kita, buah-buahan lokal itu akhirnya tidak ada di pasaran. Kita akan susah mendapatkan buah-buahan tersebut karena kalah dengan pasar impor gitu. Karena perdagangan bebas ini sudah membebaskan semua boleh barang masuk ke Indonesia gitu, baik dari pangan, sandang, papan, elektronik, mekanisasi kayak gitu. Itu segala macam sudah bisa masuk ke Indonesia. Nah, jangan sampai kita kalah gitu. Sehingga kita harus bisa mampu meningkatkan kemampuan serta daya saing produk ya jasa yang kita miliki gitu. Caranya gimana? Nah, caranya kita menggunakan iptek tadi, iptek dan manajemen agribisnis gitu. Bagaimana sih caranya? Kita harus sering survei ke pasar, kemudian produknya apa gitu, produk yang disukai masyarakat itu apa. Misalnya kita berkecimpung di dunia pertanian, mau memasukkan bahan hasil panen kita sayur-sayuran, misalnya sayuran hidroponik gitu, ke salah satu mall. Nah, kita harus tahu grade-nya itu tuh, grade dari mall itu seperti apa gitu. Mau grade A, grade B, grade C. Nah, itu kualitasnya seperti apa, usianya seperti apa, pengemasannya seperti apa. Nah, itu harus kita cari tahu dulu gitu. Kemudian mencegah degradasi lingkungan dan menjaga keseimbangan ekologis. Tentunya ini selalu kita pikirkan karena sustainable dari suatu usaha itu sangat penting. Kalau di awal-awal aja kita sudah eksploitasi lingkungan atau kita sudah mencemari lingkungan, otomatis tetangga kita atau orang-orang sekitar kita itu akan komplain gitu kan. Degradasi lingkungan ini kurang bagus juga untuk keberlanjutan suatu ekosistem, sehingga nggak lama perusahaan kita atau usaha kita itu akan ditutup gitu karena dianggap sudah mendegradasi lingkungan atau merubah keseimbangan dari ekologis gitu. Jadi sustainable, keberlanjutan dari usaha kita tuh perlu difikirkan. Kita lihat contohnya yang ada di Kudus sendiri aja, perusahaan-perusahaan rokok besar di Kudus ini itu pasti memikirkan AMDAL, memikirkan lingkungan, sustainable
agriculture-nya seperti apa, ekologisnya seperti apa, sehingga dia bisa diterima dalam jangka waktu yang lama dan bisa menyerap banyak tenaga kerja di sini gitu. Nah, itu otomatis adalah hal-hal yang memang sudah difikirkan dari awal sebelum perusahaan itu berdiri gitu. Kalau misalnya sudah berdiri baru mikirin AMDAL dan lain sebagainya, nah itu kurang baik. Yang keempat, menjamin ketahanan pangan nasional. Tujuannya pastinya tentang ketahanan pangan gitu. Bagaimana kita mampu tidak melakukan impor pangan gitu. Saat ini kita sudah banyak sekali melakukan impor di produk pangan. Misalnya beras kita impor dari Vietnam, jagung kita impor dari Amerika, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan itu kita banyak impor dari Thailand gitu kan. Garam juga kita impor gitu. Nah, apa yang nggak bisa kita produksi sebenarnya? Beras kita bisa memproduksi sendiri. Kemudian garam kita sudah punya lautan yang banyak sekali. Kita negara kepulauan, otomatis kita bisa memproduksi garam sendiri. Sayur-sayuran kita banyak macamnya dan lebih kepada lokal itu dalam kondisi segar, bukan panen tahun lalu gitu. Nah, ketahanan pangan seperti ini memang harus kita perhatikan, perhitungkan juga gitu, bagaimana agar kita tidak melakukan impor terus-menerus. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam secara rasional. Tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam. Menjamin pertanian berkelanjutan. Ini sustainable-nya itu. Karena kalau misalnya kita eksploitasi, nggak lama sumber daya alamnya habis. Gitu. Karena kan memang kita ketahui bahwa sumber daya alam itu akan ada masa habisnya, dan itu kalau misalnya mau produksi lagi itu harus beratus-ratus tahun yang lalu. Misalnya minyak mentah ataupun bahan tambang seperti itu lama-lama akan habis kalau kita eksploitasi. Kemudian ini ada ciri sumber daya manusia pertanian Indonesia di masa depan. Nah, ciri sumber daya manusia di masa depan itu adalah saudara ini gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita itu adalah salah satu sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan di masa depan. Tentunya ciri sumber daya manusia pertanian di masa depan itu memiliki satu, pengetahuan sebagai landasan utama pengambilan keputusan. Pastinya saudara akan lebih melek teknologi dibanding dengan angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Karena kan memang era globalisasi ini mengharuskan saudara untuk lebih aktif di bidang iptek kayak gitu. Melek teknologi ini yang nantinya akan digunakan sebagai landasan utama ketika saudara mengambil suatu keputusan. Pengetahuan itu lebih berkembang, semua sekarang bisa diakses dalam satu genggaman melalui smartphone. Otomatis, saudara bisa lebih banyak mengakses dan mempelajari berbagai macam hal sebagai landasan utama untuk mengambil keputusan. Yang kedua, saudara lebih profesional. Profesional itu dalam bidang apapun, dalam hal apapun, baik dalam hal pendidikan, kemudian bisa juga dalam sosialisasi, kemudian bisa juga dalam segala macam pengambilan atau sumber-sumber informasi untuk mengambil keputusan gitu. Lebih profesional karena landasan utama saudara mengambil satu keputusan itu banyak sumbernya. Kemudian kooperatif yang dinamis dan fleksibel. Kooperatif itu maksudnya dia lebih gampang, lebih mudah diajak kerjasama. Dan sifatnya akan dinamis juga fleksibel. Dalam artian itu tidak kaku hanya kepada satu orang. Otomatis lebih banyak jaringan-jaringan atau relasi-relasi yang akan saudara jalin. Menghasilkan mutu dan keunggulan. Tentunya dengan banyaknya pengetahuan sebagai landasan utama, saudara akan menghasilkan mutu dan keunggulan yang lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Gitu. Kalau misalnya mutu dari generasi sebelumnya mungkin mutunya masih di grade B, saudara bisa update atau upgrade ke grade A gitu. Jadi kualitas dari personalianya profesional, lebih ke perfect, kemudian lebih fleksibel dalam menjalin kerjasama itu sudah saudara miliki gitu di era
di era yang akan datang, karena memang saudara adalah salah satu penegak atau salah satu penopang SDM pertanian Indonesia. Kemudian yang kelima, efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan sumber daya. Tentunya karena banyaknya landasan utama sebagai pengambil keputusan, banyaknya ilmu-ilmu yang sudah saudara dapatkan dari berbagai sumber, ketika saudara mengambil suatu keputusan itu lebih efisien dan pengelolaan sumber dayanya itu tidak dieksploitasi seperti itu. Saudara bisa memikirkan bagaimana keberlanjutannya, bagaimana ekologinya, bagaimana lingkungannya, kemudian produk yang dihasilkan itu lebih efisien dan tidak menurun produknya gitu. Kualitasnya tetap terjaga, bisa diterima di masyarakat kayak gitu. Nah, itu saudara pikirkan dengan baik. Kemudian yang keenam, kemajuan teknologi sebagai instrumen utama. Nah, tentunya karena melek teknologi itu tadi sudah update dengan teknologi yang ada, saudara akan lebih mudah menguasai teknologi bagaimana cara memajukan produk dari saudara tersebut gitu. Boleh dimulai dari industrinya, kemudian distributornya, kemudian mencari relasi. Nah, itu sudah memanfaatkan segala jenis teknologi sebagai instrumen utamanya gitu. Nggak lagi manual kayak kita harus mengajukan proposal kemana, bikin ajuan kerjasama dengan berbagai pihak kayak gitu. Mungkin proposalnya bisa diajukan tapi melalui online, melalui rapat secara daring seperti itu. Jadi nggak perlu saudara datang, misalnya relasi saudara ada di Denpasar, kemudian saudara di Kudus, harus jauh-jauh datang ke Denpasar menyerahkan proposalnya, kemudian mengajak diskusi gitu, itu nggak perlu. Kita bisa menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi secara daring. Jadi rapatnya bisa daring, kemudian produk yang dihasilkan itu bisa dikirim misalnya sekarang dengan menggunakan jasa kirim, atau bisa juga misalnya bentuk kemasannya bisa dikirim melalui email kayak gitu kan. Nah, itu memanfaatkan teknologi dan mempermudah tentunya. Yang ketujuh, ada mekanisme pasar sebagai media utama dalam transaksi. Nah, pasar jangan dibayangkan sebagai pasar tradisional saja. Jadi saat ini sudah ada pasar-pasar online, pasar-pasar di mana memang media utama transaksinya itu tuh bisa menggunakan uang, tapi bukan uang cetak gitu. Kalau misalnya orang ekonomi menyebutkan bahwa itu bukan uang cetak, jadi ada uang. Nah, ada sebutannya juga uang elektronik sebutannya. Jadi dia menurunkan nilai dengan adanya belanja online atau jual beli online itu menurunkan nilai tukar rupiah dalam bentuk cetak gitu. Nggak masalah sebenarnya, dimana memang masih ada transaksi jual beli seperti itu, dan itu bisa meningkatkan juga nilai ekonomi dari pemerintah seperti itu. Kemudian menjaga potensi alam dan budaya dari proses degradasi, tentunya ini berhubungan lagi dengan sustainable agriculture ya, dimana kita memang orang-orang pertanian yang harus menjaga lingkungan kita dari degradasi, dari eksploitasi seperti itu, untuk menjaga sustainable dari perusahaan kita, produk kita. Nah, ciri pengelolaan sumber daya alam itu seperti apa? Untuk keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan produksi sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam lestari. Nah, sumber daya alam ini yang tadi kita bahas bahwa kita tidak boleh mengeksploitasi suatu sumber daya alam karena memang sumber daya alam itu akan habis gitu ya, nggak bisa diperbarui. Contohnya sudah banyak ya, kayak tambang itu nggak bisa diperbarui pun beratus-ratus tahun lagi gitu. Nah, itu harus kita batasi penggunaannya, karena kan memang kita sendiri juga membutuhkan untuk anak cucu kita nanti. Jadi harus memperhitungkan ketersediaan sumber daya alam lestarinya. Jadi pengelolaan sumber daya alam nanti kalau misalnya saudara menjadi seorang pemangku adat atau pengambil keputusan, saudara harus memikirkan bahwa sustainable agriculture dari suatu sumber daya alam itu harus lestari, jangan langsung dieksploitasi begitu ya. Ciri sistem dan kelembagaan dari suatu kebudayaan industri. Yang pertama ada sistem pada
off-farm di hulu, on-farm di hulu, sampai sistem pada off-farm di hilir merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang on-farm dan off-farm, itu bahwa mereka harus sejalan atau sinergi. Kalau misalnya terputus, itu tidak akan membuat pertanian kita maju gitu. Ada batas-batas atau ada gap-gap yang terjadi di antara on-farm dan off-farmnya gitu. Harusnya semua berjalan sinergi, berjalan sesuai dengan garisnya, berjalan dengan sesuai kebutuhannya gitu, dari mulai on-farm untuk usaha budidaya hingga sampai off-farm usaha untuk memasarkan gitu. Itu harus sinkron mereka, satu garis lurus. Kalau misalnya ada gap-gap atau ada perbedaan yang mencolok seperti itu, nah itu nggak akan bisa berjalan on-farm dan off-farmnya. Nah, yang kedua, ada hubungan antara lembaga agribisnis di hulu dengan di hilir, itu komplementer dan saling menguntungkan. Jadi, nggak ada yang dirugikan, harusnya gitu. Kebanyakan dari kita, petani kita merasa kurang sejahtera karena ada gap di antara hulu dan hilirnya. Kita masih menggunakan beberapa cara. Di beberapa daerah kemarin masih ada nelayan yang memang memanfaatkan sekali tengkulak. Jadi memang nelayannya itu memberikan harga kepada tengkulak. Tapi kalau misalnya memang lagi panen besar atau nelayan itu memang baru datang dari laut, yang menentukan harga adalah tengkulaknya, karena cuma tengkulak yang bisa membawa ke luar daerah gitu. Nah, nelayan situ belum ada usaha untuk bisa menjual langsung keluar karena memang keterbatasan dari ipteknya, kemudian karena ikan itu harus dijual dalam bentuk segar, belum banyak pengetahuan tentang bagaimana menyimpan ikan, mengolah ikan menjadi lebih berkualitas, sehingga mereka sangat tergantung dengan tengkulak. Nah, akhirnya harga itu akan ditentukan oleh tengkulak. Itu yang membuat petani kita kurang atau nelayan kita kurang sejahtera. Tapi sejauh ini mereka masih melakukan hal tersebut dan butuh bimbingan dari pemerintah daerah untuk bagaimana cara mengseimbangkan antara hulu dan hilirnya. Boleh saja dijual ke tengkulak, tapi penetapan harga itu sesuai dengan kebutuhan atau biaya produksi dari si nelayan tersebut. Jangan sampai malah rugi gitu, sudah melaut lama gitu, tapi hasilnya itu tidak balik modal. Nah, itu kurang bagus. Jadi butuh ada penyeimbang di situ dari hulu dan hilirnya agar saling menguntungkan dan komplementer. Kemudian ciri sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi kita sudah bahas ciri sistem dan kelembagaannya, di mana hulu dan hilir itu harus sinkron atau sejajar, mata rantai tidak bisa dipisahkan. Kemudian hubungan antara on-farm dan off-farm di hulu dan di hilir itu harus saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Kemudian kalau ciri sumber daya alam, sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti apa? Pertanian itu sangat terbuka dan responsif terhadap inovasi iptek, selaras dengan lingkungan lokal. Tentu saja ini sudah merambah ke dunia mekanisasi gitu. Kalau misalnya pertanian kalau dulu itu masih menggunakan bajak sapi, kalau sekarang kita sudah menggunakan traktor. Ini adalah salah satu contoh dari pengembangan iptek, inovasi iptek yang sudah mulai masuk ke dunia pertanian dan direspon positif oleh lingkungan lokal kita gitu, dimana memang lingkungannya itu tuh mendukung adanya iptek tersebut masuk. Kemudian penggunaan drone, penggunaan traktor tanpa awak, nah itu juga salah satu pengembangan iptek yang selaras dengan lingkungan lokal. Yang kedua, kemajuan teknologi dalam bidang bioteknologi dan telekomunikasi dimanfaatkan seoptimal mungkin. Nah, kalau untuk bidang bioteknologi ini biasanya tentang kultur jaringan, di mana kita akan menentukan atau mendapatkan suatu benih yang unggul dari hasil persilangan di kuljar atau kultur jaringan gitu. Kita nggak memanfaatkan lagi benih-benih yang kurang menguntungkan, sehingga kita mendapatkan persilangan dari benih yang unggul dengan benih unggul, kemudian kita silangkan dan hasilnya itu nanti akan
lepas di pasaran. Itu adalah salah satu di bidang bioteknologi. Minggu depan kita akan bahas juga bioteknologi di bidang pertanian. Kemudian kalau telekomunikasi ini lebih kepada pemasaran, kepada penggunaan smartphone seperti itu ya, dan penggunaan jasa di bidang pertanian di mana itu harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk bisa membantu mendorong produksi di bidang pertanian. Kalau bioteknologi dan teknologi pertanian organik harus dikembangkan. Nah, tentunya bioteknologi ini mendukung usaha untuk sustainable agriculture, bukan untuk menekan atau menghambat pertumbuhan dari pertanian gitu. Beberapa orang mengatakan bahwa dengan adanya bioteknologi itu akan mengubah varietas-varietas lokal kita gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya itu tidak mengubah secara seperti yang mereka pikirkan gitu. Paradigmanya dirubah di mana kita menghasilkan benih unggul yang itu bisa memajukan pertanian dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani gitu. Saat ini kan sudah banyak petani padi-padi atau jagung-jagung yang tahan terhadap misalnya wereng, kemudian jagung tahan terhadap bule. Nah, itu salah satu bentuk bioteknologi atau kemajuan teknologi yang kita gunakan untuk menolong petani atau membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tentunya program terpadu pertanian dan lembaga lain itu untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kuat, intelijensia dan ketekunan. Intelijensia ini adalah sumber daya alam yang sesuai dengan kondisi zaman. Jadi menjadi intelektual yang mandiri, kemudian responsif, kemudian dia fleksibel gitu, bisa bersinergi dengan berbagai tingkatan atau berbagai lingkungan di bidang pertanian, misalnya dengan distributor dia harus seperti apa, dia menjalin kerjasama dengan petani, dia menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa gitu, untuk melebarkan sayapnya dan membangun kerjasama di bidang pertanian untuk memajukan usahanya dan tidak mengeksploitasi. Sekali lagi kita harus memikirkan sustainable agriculture. Bagaimana visualisasi pembangunan pertanian berbudidaya industri? Visualisasinya adalah yang pertama ada on-farm agribisnis, yang kedua ada off-farm agribisnis, dan yang ketiga adalah business environment atau bisnis lingkungan. Off-farm agribisnis itu kemarin kita sudah bahas secara sepintas tentang pertaniannya, tentang usaha budidaya pertaniannya. Kalau off-farm-nya itu tentang apa? Tentang pemasarannya, distribusinya kepada masyarakat. Sementara business environment itu lebih kepada sustainable agriculture-nya. Kita tidak memikirkan eksploitasi, tapi keberlanjutan dari bisnis kita. Memikirkan ekologinya juga, seperti itu. Karena kita kan memang orang pertanian ya. Nah, kalau off-farm agribisnis itu adalah kegiatan budidaya tanaman dan hewan. Jadi boleh petani, boleh nelayan, boleh peternak gitu. Dari dalam pertanian dalam lingkup yang luas. Kemudian pemanenan tanaman dan hewan serta penanganan pasca panen yang baik dan tidak merugikan. Di mana pasca panen kita itu masih terkendala di beberapa kegiatan. Misalnya penanganan pasca panen untuk sayur-sayuran yang memang membutuhkan suhu yang rendah seperti itu. Kita masih kekurangan gudang untuk menyimpan hasil panen kita dalam suhu yang memadai agar tidak terkena hama gudang. Nah, itu kita kurang beberapa teknologi di situ di penanganan pasca panennya, sehingga mau nggak mau harga yang sudah ditentukan oleh pembeli atau tengkulak ya sudah segitu aja gitu, akhirnya kita jual rugi. Sering kayak gitu, makanya on farm-nya itu kadang-kadang buntung tapi off farm-nya itu kadang-kadang menguntungkan kayak gitu. Nah, penjual dan pemasar produk primer pertanian. Penjualan dan pemasaran produk primer pertanian ini masih masuk dalam on-farm agribisnis, maksudnya penjualan di rantai pertama dari petani kepada tengkulak atau kepada kepada pembeli pertama kayak gitu. Nah, itu masih masuk dalam on-farm agribisnis. Semakin panjang rantainya itu harganya akan semakin mahal. Kemudian kalau yang kedua, off-farm-nya. Off-farm agribisnis itu seperti apa? Off-farm agribisnis itu industri hulu pertanian seperti pupuk, pestisida, benih, mesin, dan alat pertanian itu serta distribusinya, bagaimana cara mendistribusikannya. Nah, off-farm-nya ini adalah input
masukan kepada on-farm itu di mana si pemilik atau penyedia pupuk pestisida dan ini adalah bisa mendistribusikan kepada petani atau bisa mempermudah petani dalam mendapatkan semua sarana produksi ini gitu. Jadi kalau mau usaha, saudara misalnya mau usaha gitu, usaha di bidang on-farm itu juga boleh, gitu, penyedia pupuk, pestisida, benih, ataupun mesin dan alat pertaniannya, tapi harus dalam kondisi yang memang gampang diakses oleh masyarakat, seperti itu. Yang kedua, industri hilir pertanian, prosemen bahan mentah. Jadi memproses bahan-bahan mentah, kemudian mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, kemudian baru dipasarkan. Seperti kemarin ya, agroindustri itu kita mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Contohnya pulp menjadi kertas, kemudian dari tebu menjadi gula, kayak gitu. Nah, itu adalah off-farm agribisnisnya atau masuk dalam agroindustri sebenarnya. Kemudian business environment. Yang pertama ada prasarana, sarana dan kebijakan bagi yang berfungsi untuk subsistem on-farm dan off-farm agribisnis. Sarana prasarana dan kebijakan ini maksudnya kebijakan hukum yang ada di Indonesia ini harus sesuai fungsinya untuk on-farm dan off-farm-nya gitu. Jadi jangan sampai on-farm dan off-farm-nya ini berbanding terbalik atau bertentangan dengan hukumnya gitu. Harus ada landasan-landasan hukum yang dimana menyalurkan sarana prasarana itu sesuai dengan hukum yang berlaku untuk subsistem on-farm dan off-farm-nya agar bisa berjalan selaras seiring berkelanjutan. Kemudian perlu dirancang dan diimplementasikan agar kondusif bagi bekerjanya sesuai dengan kedua sistem utama secara optimal. Nah, ini adalah sumber daya manusia yang harus berkecimpung di sini. Jadi perlu direncanakan atau dirancang dan diimplementasikan agar on-farm dan off-farm-nya itu bisa kondusif gitu, berjalan beriringan subsistem utama secara optimal. Jadi nggak ada yang dirugikan dan nggak ada yang diuntungkan secara sepihak. Harus berjalan sinergi seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga bahan materi ini memberikan keterbaruan kepada saudara, membuka wawasan saudara tentang agribisnis dan agroindustri, juga tentang visi di abad 21. Saudara harus bisa atau saudara harus sudah siap-siap mampu mengalami atau menghadapi pasar bebas di era globalisasi ini gitu. Sebagai sumber daya manusia pertanian di masa depan, saudara pasti memiliki beban di pundak yang begitu berat karena bagaimana caranya agar produk kita, produk nasional, produk lokal, kita mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri gitu, ada produk impor gitu. Tentunya saudara harus lebih banyak membaca, kemudian mencari landasan-landasan utama dalam bidang pertanian agar nanti ketika saudara sudah menjadi sumber daya manusia yang misalnya membuat satu kebijakan, saudara nggak salah langkah seperti itu. Ini saja pengantar tentang visi abad ke-21, semoga bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.